الله يا وسع داري يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا وسع داري مولاي صالح وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم ثم النبي وعليه والمسلمين الكرم يا ربي مصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل الصالحين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أولنا الرسول بعد الرسول السيد محمد الله نسأل الله تعالى بعلمه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la maqluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalamun tayyibun la yuballu subhanahu wa ta'ala qala fil qiyamah bi nastasbihu dari menunggu dari menunggu jadi awal ayat ini mati secara umum walau itu belum bersama Allah. Ayo jemaah masih kita sekali dalam kitab Alhamdulillah juz ketiga ayat 1 di dalam tema ada 25 lagi tata krama akan seorang ini di halaman yang ke-28 di tema yang ketiga. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين رضي الله عنه وعنكم telah berkata Ki Mu'alid ini dengan kalimat wa'an ghayya dan meriksa kamu menjaga kamu Allah subhanahu dan kalimat masing kalau silap maka menggosok atau mencuci kebaikan dua tangan kamu qabla akhir sebelum makan wa ba'dahu setelah makan wa fil hadisi dan ada keterangan dalam hadis al-wudu ada wudu ay ghusl kafai artinya menggosok dua telapak tangan. Jadi qabla doa setelah makan yang berfaqah akan menghilangkan kebaikan. Wa ba'dahu dan menggosok dua tangan atau tangan kiri kan yang setelahnya yaitu akan menghilangkan apa daripada penyakit al-junun ila Allah atau kebingungan. Wa aku yang menjadi kebingungan dan atau menjadi kebingungan dengan kanan. Pada hadisnya liyakul ahadukum biyadihi maka apabila kalian ahadukum salah satu dengan biyadihi antara kalian wa yashrab minum kalian biyadihi antara kanan wa yakhud biyadihi bahwa ada sesuatu biyadihi wa yu'ti biyadihi dan memberi sesuatu dengan kanan. Fa Allah sebut syaitan yang ulu makanya bisibani kiri berasal bisibani kiri wayuki dan memberi bisibani kiri wayuki bisibani dengan mengambil kiri. Kimosoknya kasih nasihat buat kami pembicaraan kita semua. Apa saja Pak? Beriksa menjaga ketika kita ingin makan
atau setelah makan, maka Allah bersilakan baik buat rupanya ketika Rasul berbicara demikian, Nabi sudah berkata beberapa abad yang lalu, dan fikih mengajarkan ketika kita melaksanakan wudhu maka kita disunahkan itu ghusl kafain. Apa? Ghusl kafain. Jadi makan sebelum makan, sesudah makan maka dibersih dijaga kita ghusl. Rupanya Nabi sudah berbicara ada kalimat yang asing al-wudu al-ghusl kafain qabla ta'am yang al-fadl. Maka ini menggosok kemuliaan atau jari-jari ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang fil-fadl. Maka lihat atau fakir. Ada fakir dunia, ada fakir akhirat. Okay? Ada fakir dunia, ada fakir akhirat. Fakir itu adalah orang yang sangat bodoh. Ada namanya fakir rohani. Maka kalau ini belajar kita juga semua referensi kita. Mu'alim kita itu kalau dalam khotbah itu adalah selalu memperhatikan orang yang sangat butuh kepada Allah. Jadi seorang ulama hebat itu kalau bikin kitab itu adalah sakit. Kenapa? Saking sifat Allah itu. Coba kalau referensi kita harus kita kita masuk kata-kata ketika kita itu kibosokin atau kibohati atau kibohalif apa dia adalah sesuatu yang fakir. Kami orang yang butuh sifat dari Allah Subhanahu Semua dan fakir dunia ada fakir. Ada fakir dunia katanya mungkin buat dunia, tapi yang lebih fakir Rasulullah. Makanya kata Nabi sebelum itu maka apa saja atau semua pengosok daripada buat. Jadi gosoknya bukan di wudhunya setelah makan, sebelum makan atau setelah apa? Maka hanya dari kemarin mau tidur nanti ghusl kafain. Kalau kita tahu ghusl kafain, ya kan? Begitu ya. Mau tidur ghusl kafain, gitu. Sebelum makan sebelum ghusl kafain. Karena tadi dia orang yang ghusl buat apa? Yang sebelum makan yaitu dia tidak tahu akan dia akan fakir. Lalu bagaimana kalau kami menggosok dua tangan kami setelah makan? Ya tidak. Kata-kata Nabi akan hilangkan penyakit apa? Al-jumu'ah yang gila. Allah mengucapkan bingungan. Karena kita suka bingung, suka lupa, suka lalai. Kata-kata Nabi Muhammad SAW kalau saya menjaga ghusl kafain setelah makan. Dan kalau kita sering wudhu, sering kita pakai gosok-gosok, maka tangan kita akan bersih, akan biasa. Mungkin kalau kita masalah, kalau terjadi contoh kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi Muhammad kalau wudhu gosok kafain, mau sebelum makan gosok kafain, sehingga tangan Nabi Muhammad akan terlalu latifun, sehingga tangan Nabi Muhammad kalau bersih makan pun latifun makhluk. Sehingga tangan Nabi Muhammad yang punya besar tadi disampaikan lagi. Bagaimana? Ada satu lagi orang namanya itu buta. Yang kali itu terjadi sambung, caci maki lagi. Tapi dia oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kerjaan itu udah yomik, udah sangat Nabi. Tapi satu perkara itu apa itu syaitan ini yang berjalan. Tapi dia tahu ada seseorang yang datang setiap hari mengingatkan kepada Rasulullah itu. Dan dia tahu langkah itu kontrol siapa kepada orang yang dia kasih makan. Siapa? Karena dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya berbuat dengan tangannya yang lembut. Lalu dia makanan dan langsung dimasukkan. Kalau kayak susah tinggi dua nombor. Kemudian Nabi dengan ilmunya dengan sifat tawadunya dalam kepada kami. Pada itu semua dia pakai ilmunya dulu sampai lelah terus dari ilmu yang berikan. Bukan hanya semua tentang beliau yang cerita beliau sering sekali dia berikan. Hampir itu orang yang
sampai meninggal ini, sehingga ini pekerjaan diturunin, ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga suatu saat saya ceritanya, ini Sayyidina Abu Bakar memberikan makanan. Ketika Sayyidina Abu Bakar memberikan makanan, Sayyidina Abu Bakar tidak tahu, dia langsung ini apa ini? Syekh Kabir. Wah, dia mengatakan, kok beda yang biasanya diberikan apa yang itu? Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, ya sudah cukup, dia sudah menjadi maki. Ente tahu siapa orang yang setiap hari memberikan makanan kepada yang latif untuk kamu, yaitu karena Nabi Muhammad yang setiap hari yang dihina, yang setiap hari yang jahat, kasih lagi. Kalau Sayyidina Abu Bakar kita kasih makannya, asupan suami begitu, doa kita kasih maki. Tidak Nabi, tidak agama Nabi, masih baik. Tapi Rasulullah SAW yang latif untuk kamunya dengan Allah bunyi, dengan kecil bunyi, dia memberikan makanan kepada itu syaitan yang tiap hari jadi mati. Maka kata Nabi Muhammad SAW sebelum kata Nabi sebelum wabah setelah maka kata Nabi bersyukur kepada Allah dari buat. Oleh itu ketika dibuka maka dahulu kalau kita makan ketika dibuka maka dengan katanya syirik apa alium. Oleh hadis dikatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya'kul ahadukum bi yaminihi liya'kul ma'ana wa kalian ahadukum salah satu antara kalian bi yaminihi antara kalian wa yashrab bi yaminihi dan minumlah kalian bi yaminihi antara kalian wa yashrab bi yaminihi kalau kita ambil sesuatu bi yaminihi wa yaminihi wa memberikan bi yaminihi apa kita sebab ada keturusannya inna syaitan maka sebuah syaitan ya'kulu bahwa syaitan bishimali dengan yang kiri wa yasrabu bishimali kalau minum yang kiri wa yu'ti bishimali atau habis itu bishimali wa ya'kulu bishimali atau habis itu kiri dia ya Allah pun mungkin antara kita ada orang punya kekurangan orang sekarang mungkin karena tidak ya Allah dan bahasa ayat dalam kitab usul itu atau untuk salat kalau itu sekarang ya karena kita ada gitu karena dia dimabuk kalimatnya dimabuk dan kalimatnya diampuni bela kaidahnya kalau kita cinta Nabi kalau kita syamil kita baca tuh syamil Muhammadiyah di situ ada cara kaifiyah yang bagaimana hidup sehari dan terakhir waktu kalau kita maka berkata Bismillahirrahmanirrahim dan terakhir kalimat yaitu Bismillahirrahmanirrahim sebab Nabi Muhammad tidak akan ada pada tulis Allah ini kalau dia antara kalian makan maka pada suri ingatnya atau Islam Allah ini dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bagaimana dia tahu sampai lapar dia ingatnya pas lapar pas sebagai hanya dia share kalimat misalnya bagi maka kata Muslim paling nasihat di awalnya kalau lupa ya Allah untuk bersalam maka paling pun berkata lagi ke orang Bismillahi Allahu wa itu maka lupa dan berikan atau di akhir memberikan maka kalimatnya membaca Bismillahi Allahu wa mungkin kami sampaikan tidak kecil tapi sebelum kalau kita katakan sangat susah maka ada masalah biasa maka ada masalah juga Allah SWT yang kami sampaikan berarti budi bapak saya sampaikan di sini hanya kepada diri saya mungkin saya akan lupa mungkin kita semua lupa maka kita baca ini kita bukan guru itu mengalir sekitar saya mungkin yang lain Pak yang mudah kita lihat ini kita bisa pakai sehari-hari bermanfaat buat kita semua amin yang
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik sayyidina Muhammad wa Sulaiman wa qul hadina ila as-salat wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin yurfa'u wa 'amalin yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya fi ni'amahu wa ikramih wa zina walhamdulillah rabbil alamin ya Rasulullah salamun alayhi ya Rabbi ala salati wa barakatuh ya Rasulullah munadi ya Rabbi ala salati wa barakatuh ya Rasulullah salamun alayhi ya Rabbi ala salati wa barakatuh ya Rasulullah salamun alayhi ya Rabbi ala salati wa barakatuh Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.